Di Jawa Barat memang agak lain ya dengan provinsi yang lain, karena eh, disparitas dari upah, kemudian disparitas ketersediaan tenaga kerja yang luar biasa gitu ya. Sehingga sebetulnya tidak dampak penutupan atau relokasi perusahaan ini tidak hanya karena COVID, tidak hanya karena krisis global ya akibat perang Ukraina dengan Rusia. Kita sudah melihat penutupan pabrik-pabrik ini sejak 2011 gitu ya. Kalau kita lihat yang terdampak itu untuk industri padat karya itu di Kabupaten Bogor. 2011 sudah mulai berkurang gitu ya. Kabupaten Bogor ini kita ketahui merupakan kabupaten terbesar di Indonesia yang pangsa ekspornya, terutama untuk garmen dan alas kaki. Karena UMK Bogor tinggi, maka banyak yang tutup dan atau pindah. Salah satunya Sukabumi, Cianjur dan sebagainya. Nah, sehingga ditambah dengan COVID dan krisis global, nah ini yang menjadi semakin parah. Nah, selanjutnya ini sangat berdampak sekali untuk daerah-daerah yang UMK-nya tinggi gitu ya, seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kerawang, apalagi Bekasi dan Kerawang ini sudah di atas 5 juta rupiah ya per bulan ya UMK-nya, sehingga ini perusahaan padat karya tidak visible lagi untuk bisa berdiri di sana. Apalagi hampir semua industri padat karya kita ini tidak mempunyai brand sendiri. Mereka hanya maklun, sehingga benefit atau keuntungannya sangat tipis sekali dibandingkan dengan eh, yang harus dikeluarkan gitu ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan, sehingga betul tadi yang kata Pak Trisyadi bahwa banyak yang tidak terdata. Nah, yang tidak terdata itu sebetulnya adalah bukan pekerja tetap. Biasanya ada pekerja kontrak, PKWT ya, jadi habis kontrak tidak diperpanjang, ataupun pekerja tetap yang didorong untuk mengundurkan diri gitu ya. Nah, ini bisa terlihat dari data di BPJS, banyak sekali yang mengundurkan diri gitu. Nah, kalau yang data yang PHK di kita sangat kecil sekali. Kita dari Januari sampai April kemarin hanya 120 kasus yang kita tangani terkait dengan PHK ini. Yang betul kata Pak Kristiadi bahwa PHK itu adalah kesepakatan bersama gitu ya, antara pemberi kerja sama pekerja. Nah, ini yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan atas migrasi di kabupaten kota. Nah, itu kira-kira kondisi di Jawa Barat ini. Nah, sehingga Baik. banyak sekali yang pindah gitu ya. Nah, yang menjadi fenomena sekarang, selain ke Jawa Tengah, industri padat karya ini banyak di Cirebon bermunculan gitu ya. Itu kira-kira yang terdampak memang yang paling berat sekarang ini. Kalau tahun kemarin itu di industri garment dan alas kaki, nah sekarang sudah menyasar ke industri tekstil. Hmm. Nah, yang agak lain gitu ya. Nah, saya sedang mempelajari kenapa industri tekstil sekarang yang 2 tahun terakhir itu sebetulnya lebih bisa eksis gitu ya. Kalau terdampak pun sedikit, sekarang malah yang paling parah gitu ya. Kalau yang sepatu masih bertahan lah gitu, karena di Jawa Barat ini mempunyai pekerja yang lebih bisa diandalkan produktivitasnya Baik. dibandingkan dengan provinsi yang lain gitu ya. Pak Taufik, seperti apa Pak tanggapannya? Pak Aris tadi Ya, bilang pemerintah ragu, tidak ada data yang berbasis dengan jelas, tidak ada data yang tersentralisasi, dan di satu sisi gempuran pakaian ekspor juga sangat-sangat menghantam industri di dalam negeri. Bagaimana Pak? sebetulnya kami punya data yang cukup komprehensif, namanya di wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan online, ini WLKP online. Nah, ini datanya update terus. Kita cek yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan, kita cek oleh para pengawas ketenagakerjaan. Nah, yang menjadi masalah memang biasanya banyak sekali perusahaan yang eh, tidak melaporkan secara keseluruhan terkait data pekerja kontrak ataupun yang outsourcing.
Nah ini yang menjadi masalah. Kalau yang data pekerja tetap dan bukan outsourcing, kita lengkap datanya. Yang di PHK, yang mengundurkan diri dan sebagainya. Nah itu yang sering kita ragu. Pada saat ini memang sekarang tenaga alih daya lah yang justru lebih banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan. Nah ini yang menjadi masalah. Nah selanjutnya kalau Ini kita Jawa Barat melihat berarti bagus. Nanti tularkan ke kadis-kadis daerah lain, Pak Taufik. yang menjadi masalah lagi adalah upaya pemerintah yang mengeluarkan Permenaker 5 ini, ternyata hanya beberapa perusahaan yang merespon gitu ya dengan tentang penyusian waktu kerja dan upah. Hanya beberapa kabupaten seperti Purwakarta, sebagian Bogor dan Cianjur. Yang lainnya tidak memanfaatkan, padahal ini bisa digunakan untuk mengurangi tekanan ekspor gitu ya. Baik. Ini yang terjadi di Jawa Barat gitu ya. Kemudian kalau kita melihat kami melakukan job fair kemarin, ternyata apa yang Pak Aris tadi itu tidak seluruhnya betul. Banyak juga perusahaan yang malah ekspansi sekarang mencari pekerja gitu ya. Ada beberapa garment dan tekstil di Jawa Barat ini luar biasa mencari pekerjaan. Jadi ini tentunya ada kiat-kiat lain gitu ya, ada pangsa lain di domestik maupun di luar negeri. Sebagaimana disampaikan oleh teman-teman dari ILO juga mendorong pasar baru gitu selain dari Eropa dan Amerika. Itu Mbak. Kedepannya apa yang pemerintah akan lakukan menghadapi gelombang PHK ini, Pak Taufik? Ya, kami di Jawa Barat itu tetap pembangunan itu secara kewilayahan gitu ya. Jadi untuk daerah-daerah dengan kawasan industri yang sekarang ada itu kita terus dorong menjadi kawasan industri padat modal dengan tentunya di sana dibangun vendor-vendor industri kecil gitu, IKM. Nah, ini akan menyerap tenaga kerja di situ. Kemudian membangun ini untuk jangka menengah dan jangka panjang ya. Wilayah-wilayah baru seperti di Rebana dan sebagainya, sekaligus juga meningkatkan daya beli melalui industri pariwisata, kuliner dan sebagainya. Nah untuk jangka pendek, kami terus mendorong mengefisiensikan pengeluaran perusahaan yang sekarang di luar produksinya yang cukup besar memang gitu, gangguan lingkungan dan sebagainya. Kemudian juga betul tadi kata Pak Aristiadi, kita terus mendorong kondusivitas hubungan industrial. Nah ini hubungan industrial yang terganggu akan menurunkan produktivitas sebetulnya. Dan ini kita dorong dialog sosial sehingga nanti perusahaan dapat bertahan. Dan memang yang betul kata Pak Iwan tadi, memang yang paling berat itu karena kita perusahaan-perusahaan di Indonesia ini sudah terdampak 2 tahun pandemi, kemudian juga krisis global, yang pasti yang terkena adalah cash flow-nya. Nah ini mudah-mudahan ada jalan keluar gitu dari pemerintah pusat, khususnya dari Bank Indonesia untuk bisa bertahan gitulah perusahaan-perusahaan kita ini sampai pasar global kembali normal. Ini yang paling penting sebetulnya.